Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayka ya waliyallah. Assalamu alayka ya habiballah. Assalamu alayka ya habib rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya ahla la ilaha illallah. Assalamu alayka ya sahibal karumah. Assalamu alayka ya syekhul mukarram Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Assalamu alayka ya syekhul mukarram Sayyidi Syekh Musa Syarif bin Syama Syaiba Fatahil Arifin. Radiyallahu ankum wa tahiyatan minna ilaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alana Allahu wa iyyakum minaz zakirina lahu katsiran wa minal ladzina la tulihim amwaluhum wala auladuhum 'an zikrillah. Inna zikra min a'zamil umuril fadail wa afdalil qurbati wa awsril wasail. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa khairul munzilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya. Allahu ma'i, Allahu ma'ini, wallahu bikulli syai'in muhita. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Nawaitu an a'taqiba bi hadzal masjid lillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala anugerah, terkhusus anugerah yang paling agung dan paling luhung, yakni kenikmatan Islam, iman dan ihsan. Kenikmatan Islam adalah kenikmatan raga kita yang bisa melaksanakan rukun Islam dengan ilmu fikih, dengan menentukan mazhabnya. Kenikmatan iman adalah kenikmatan ruhani kita yang diperkenankan beri kemampuan menikmati, melaksanakan rukun iman dengan ilmu tauhidnya dalam firqah atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kenikmatan ihsan adalah kenikmatan rasa kita yang diperkenankan olehnya untuk melaksanakan rukun ihsan dengan ilmu tasawufnya,
dengan pilihan torikohnya Torikoh Qadiriyah An-Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Dan majlis ini yang dilaksanakan pada saat ini merupakan bagian daripada perwujudan nikmat-nikmat itu. Dan kita berharap semoga dengan hadirnya di majlis ini dicatat oleh malaikatnya Allah sebagai bagian daripada syukur nikmat kita kepadanya, sehingga nilai tambah kenikmatan semakin berlipat, semakin dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Untuk itu mari kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, seraya memanjatkan salawat dan salam kepada baginda alam al-mab'utsu rahmatan lil anam sayyidul arabi wal ajam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dalam untaian kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Juga kepada umatnya, wabil khusus para aulianya Allah yang dimuliakan dengan berbagai karomah, hingga kepada kita semua yang senantiasa belajar melaksanakan sunnah-sunnahnya. Dan semoga disampaikan juga kepada umat akhir zaman, wabil khusus anak cucu kita, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah berpisah 3 bulan, ya 2 bulan dengan COVID, bukan COVID, PPKM, 1 bulan karena di Suryalaya ada kegiatan milad dan rangkaian kegiatan lainnya. Akhirnya diperkenankan juga oleh Allah kita bertemu kembali di bulan ini, pada bulan September maju ke Oktober. 3 bulan waktu yang cukup lama, karena bagi setiap hati yang telah disatukan dalam ikatan suci, dalam ikatan mahabbah, jarak dan waktu adalah musuh. Namun rupanya Allah masih berkenan untuk mempertemukan kita dalam majlis khidmat tabaruk Miftahus Sudur ini. Semoga saja pertemuan ini menjadi simbol pertemuan kita di akhirat, di bawah komando guru mursyid kita Bang Resa Abah yang senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, tentu saja sebagaimana yang kita mafhumi bahwa majlis ini namanya Tabaruk Miftahus Sudur. Maka setiap kita semuanya memiliki niat yang sama untuk sama-sama bertabaruk. Tabaruk itu mengambil berkah. Berkah teh cek bahasa Sunda mah saeutik mahi loba komo. Ciri contoh dalam rizki berkah itu 1 juta bisa jadi 100 juta. 1 juta memenuhi kebutuhan dan menenangkan kepada kolbu. 1 miliar memenuhi kebutuhan tetapi tidak membuat tenang kolbu. Ini bukan barokah. 100 juta tetapi setiap kebutuhan yang kita penuhi merasa tidak terpuasan, dan bahkan banyak kebutuhan lain yang tidak terpenuhi. Ini bukan barokah. Barokah adalah terpenuhinya kebutuhan zahir batin kita dan kebatin kita merasa tenang. Maka bertabaruk artinya mengambil berkah. Yang dimaksud mengambil berkah yang diambilnya adalah dari karya agung, karya monumental, karya guru agung kita Bang Resa Abah Anu. Dan tentu saja kita mengagungkan beliau. Kita mengagungkan beliau karena beliau diagungkan oleh Allah. Dan kita mengagungkan beliau atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala zikrullahi akbar. Itu mengisyaratkan bahwa zikir kepada Allah itu akbar, maha agung. Sementara tidak akan ada zikrullah kalau tidak ada yang menzikirkan. Kalau bahasa balaghah yang begini sebutnya min itlaqil
Mahal wa iratil hal kalau tidak salah, mudah-mudahan tidak salah. Sudah lama juga gak buka kitab-kitab seperti itu. Yang ditulis itu adalah tempat, yang dimaksud adalah isi. Kalau di sini yang ditulis adalah katanya, pekerjaannya, tetapi yang dimaksud adalah yang mengerjakannya. Tidak akan ada zikrullah kalau tidak ada yang menzikirkan. Maka ketika firman Allah menyatakan zikir itu agung, berarti yang dimaksud adalah orang yang menzikirkannya. Maka ketika kita mengagungkan orang yang berzikir, ahli zikir, kita mengagungkan itu atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak jadi musyrik. Kalau mendewakan bagaimana? Mendewakan mah rendah, ini mengagungkan, Pak. Mengagungkan lebih dari mendewakan. Mendewakan masih di bawah. Tingkat dewa itu di alam dewa niskala, di langit ketiga, Pak. Mengagungkan sudah lebih ke atas. Kami tidak hanya mendewakan guru kami, tapi mengagungkan. Ini supaya puas aja orang yang suka mengkritik itu. Kami tidak hanya mendewakan, tapi mengagungkan. Jadi lamun jurus Cimanewa geus dibetot teh tong dibetot tah bikeun sakalian beres saeutik ngacelna teh 5 meter teh kitu tah. Geus dibetot teh bikeun ngan diberes saeutik nu nyamungan tarima mun balik bahanan. Orang menganggap kita musik karena mengkultuskan atau mendewakan, justru kita bukan mendewakan lagi, lebih dari mendewakan, mengagungkan atas perintah wala zikrullahi akbar. Nah, kita bertabaruk terhadap karya beliau karena beliau bagian daripada aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan menghubungkan kolbu kepada beliau, ada janji Allah, ada janji Rasulullah, selamat dunia akhirat. Janji Allahnya Al-Kahfi surat nomor 18 ayat 17. May yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Orang yang tidak bertemu dengan wali mursyid lan tajida, tidak akan pernah orang yang disesatkan oleh Allah tandanya adalah tidak pernah bertemu dengan wali mursyid. Siapa ini, Pak? Orang yang disesatkan oleh Allah tidak akan pernah bertemu dengan wali mursyid. Maka mafhum muhalafahnya, orang yang bertemu dengan mursyid berarti itu adalah orang yang tidak disesatkan. Orang yang tidak disesatkan berarti orang yang diberi hidayah oleh Allah. Ini janji Allah. Nah, janji Rasulullah ada lagi. Taraktu fikum amroini, aku tinggalkan 2 hal untuk kalian. In tamassaktum bihima, jika kalian menggenggam dengan erat, dengan kuat, lan tadillu abadan, tidak akan pernah tersesat. Kalau dalam bahasa Arab ada kalimat lan, kesananya ke fi'il mudhari, itu artinya tidak akan pernah terjadi sama sekali, Pak. Contoh, lan tarji'al ayyamul lati madot, tidak akan pernah terulang hari yang telah berlalu. Ada yang pernah mengulang? Enggak. Hari atau waktu itu sangguh makhluk paling pelit di dunia, pelit untuk mengulang itu. 2 detik, 1 detik ke belakang, lebih dekat 1000 tahun ke depan. Karena yang 1 detik ke belakang tidak akan pernah terulang. 1000 tahun ke depan pasti kapaju. Nah, kata Rasulullah, jika engkau kalian berpegang teguh kepada yang 2, tidak akan pernah tersesat selamanya. Apa yang 2 itu? Kitab Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ini yang pertama. Kita simpan sebelah kanan. Ada lagi 1 redaksi hadis, kalimatnya sama redaksinya dengan yang tadi. Aku tinggalkan 2 hal untuk kalian,
jika kalian memegang teguh yang dua ini, tidak akan pernah tersesat selamanya. Tapi rinciannya berbeda apa? Apa? Kitab Allah wa itrota ahli baiti. Kitab Allah dan keturunan ahli baitku. Sahih Pak hadis. Apa? Kitab Allah dan keturunan ahli baitku. Artinya apa? Orang yang dekat, orang yang mengikuti, orang yang berguru kepada turunan ahli bait Rasulullah tidak akan pernah tersesat Pak selamanya. Kita jadi punya tiga Pak. Quran, hadis sebagai pedoman, turunan ahli bait sebagai suri teladan. Tidak akan pernah tersesat. Kita punya semua. Mudah-mudahan saya tidak salah dalam menganalisa. Pangar sahabat itu turunan ke-35 dari Rasulullah. Maka beliau punya dua sisilah, jismani dan ruhani. Oh, kenapa gak disebut Habib? Bukankah turunan Rasulullah itu namanya Habib? Betul. Habib itu definisi untuk menunjuk ahlul bait, turunan ahlul bait Rasulullah yang mengemban tugas dakwah. Yang tidak mengemban tugas dakwah tidak jadi Habib. Tukang parfum jangan disebut Habib. Ini yang dakwah nih, disebut Habib itu. Ada darah dari Rasulullah dan dia memiliki peran dalam pengembangan dakwah Islam. Sementara turunan Rasulullah yang jalurnya Wali Songo, Pamijahan, ternyata itu ada kata-kata larangan dari sono bahwa turunan-turunan beliau meskipun terbukti itulah turunan Rasulullah, gak usah menggunakan istilah Habib, biarlah istilah lokal yang berlaku. Apa istilah lokal? Kiai, ajengan meureun kitu tah, Raden jeung bangsawana, Buya, Abah, Eyang, Abuya, naon deui Mama. Nah, istilah lokal. Jadi tidak menggunakan kata Habib. Hadirin ikhwani rahimakumullah. Dengan disampaikannya hadis tadi, maka tentu saja harapan kita, mudah-mudahan kita semakin teguh, semakin kuat bahwa orang yang kita ikuti ini adalah benar-benar bersih dan benar-benar suri tuladan menurut Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak fakta. Beberapa murid ada yang sampai tidak sholat 1 tahun, 2 tahun, sampai 3 tahun. Tapi ternyata apa luar biasa, meskipun ini porno untuk disampaikan, pada akhirnya mereka kembali Pak, tertolong kembali jadi ahli ibadah. Ini bahasa ekstrimnya. Bukan berarti maksud saya Bapak jangan sholat 1 tahun, bisika berupaya isukan. Bukan ke sana. Tapi ini sebuah fakta bahwa memang yang mengikuti turunan ahlul bait Rasulullah tadi tidak akan pernah tersesat, diselamatkan. Ini karya dari keturunan ahli bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan bertabaruk. Maka setiap kata-kata yang meluncur dari kitab ini semuanya harus diresapi dan harus diyakini beliaulah yang berkata, bukan saya. Beliaulah yang berbicara, bukan saya. Artinya kita di majelis ini berkumpul mendengarkan sambil qobu dengan zikir kopi, sementara bayangan terus robitoh kepada beliau. Ini yang menjadi pegangan kita. Sehingga dengan itu kita berharap limpahan cahaya-cahaya nubuah terus meresap ke dalam kalbu kita melalui mursyid kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Hanca kita, bahasa Indonesia tidak ada hanca, kita jadikan bahasa Indonesia saja hancanya. Di halaman 10 pasal kedua,
Qala Syekhul Kamil Ibrahim Al-Matbuli radhiyallahu anhu. Berkata Syekh Kamil, artinya mursyid Kamil, Syekh Ibrahim Al-Matbuli. Syekh Ibrahim Al-Matbuli ini gurunya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, pengarang kitab Al-Anwarul Qudusiyah, turunan Sayyidina Ali dari Muhammad bin Hanafiyah, turunan Sayyidina Ali tapi bukan dari Siti Fatimah. Nah, kata Syekh Al-Matbuli, Syekh Ibrahim Al-Matbuli, irfa'u aswatikum fi dzikri ila antahsula lakumul jam'iyah kal arifin. Angkatlah suaramu dalam berzikir sehingga dihasilkan atau tercapai al-jam'iyah sebagaimana orang-orang ahlul ma'rifat. Apa jam'iyah? Ijtima'ul himam fit tawajuh ilallah wal istighal bihi amma siwahu. Jam'iyah itu adalah kumpulnya di dalam jiwa kita, terkumpul cita-cita, tekad, semangat untuk bertawajuh kepada Allah, sehingga kalbu kita istighol, sibuk hanya dengan Allah. Bukan berarti tidak bekerja, Pak. Zahirnya, raganya, akalnya bekerja. Zahirnya, akalnya di sawah, di pasar, di toko, di mana? Di bengkel, di mobil, di sekolahan, atau di kantor-kantor lainnya. Zahirnya dan akalnya di sana, tetapi kalbunya sibuk dengan Allah. Ini orang yang tawajuh, Pak. Jam'iyah, ya. Tadi jam'iyah, kumpulnya cita-cita yang kuat, tekad yang mantap untuk bertawajuh kepada Allah. Jadi kemanapun arah kita, pikiran selalu menghadap kepada Allah, kalbu selalu menghadap kepada Allah. Bilapun kita celaka dan sudah rugi, kalbu selalu menghadap kepada Allah, sehingga dia selalu optimis dalam segala hal. Menurut logika, menurut syariat, tidak ada harapan satu atau sedikit pun. Kalbu yang tawajuh senantiasa memiliki keyakinan yang kuat, Allah akan memberikan pertolongan. Tidak pernah bersuudon kepada Allah, tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Ini orang-orang yang tawajuh, Pak. Nah, supaya kalbu seperti itu, mendapatkan jam'iyah seperti itu, kata Syekh Ibrahim Al-Matbuli, irfa'u aswatikum. Jama' mu'annas salim, nasabnya dengan kasroh. Irfa'u aswatikum, angkatlah suaramu. Kita tahu syarat berzikir, yang pertama wudu sempurna, yang kedua suara yang kuat, yang ketiga darbin syadid, pukulan yang mantap. Maka mari teguhkan dzikir dengan etika atau dengan adab seperti itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pakai suara diangkat itu bukan berteriak, ya, minimal kedengaran oleh diri sendiri. Itu diangkat suaranya. Di awalnya, ketika yang 3 pertama setarnya itu benar-benar harus dihadirkan rasa, karena tidak cukup diamalkan, kata pengersa, kudu bari dirasakan, harus sambil dirasakan dari bawah pusar terus sampai ke dimag, ke sini, Pak. Itu di bulan kemarin, ya, yang 3 bulan ke belakang. Jadi supaya getaran di sini. Saya khawatir dianggap nalkin nih kalau menjelaskan begitu. Tapi paling tidak, Pak, kita berusaha seperti itulah. Bitahoyul, tahoyul itu bayangan, imajinasi. Tak dari sini tuh harus membayangkan itu, Pak. Harus membayangkan.
ikuti. Ada ikhwan yang bertanya, bagaimana di sini sebagainya ada yang diputarkan karena huruf la. Dan itu adalah dari wakil talqin. Terserah Bapak Ibu menerima talqinnya dari siapa. Kalau menerima talqinnya dari beliau dan mentalkinnya seperti itu, ya terima yang itu. Jangan diambil pusing, jangan dipermasalahkan, Pak. Semuanya ada sumbernya. Ya. Kalau ada wakil talqinnya menakin karena yang begitu kan? Lah diputar di sini. Lah tah kayak gitu tah. Itu berarti beliau menerima dari pangarsanya seperti itu. Dan bila Bapak menerima dari beliau, ya seperti itu harus diamalkannya. Oh, saya mah enggak, lurus saja. Lah, itu yang diamalkan. Begitu. Wah, dua-duanya saya menerima. Mana yang lebih mantap dalam jiwa Anda gitulah. Begitu. Karena semuanya tetap sumbernya dari situ, dari pangarsabah dan dari Khotib Sambas. Dan ada kajian keilmuan, semuanya juga ada. Mungkin itu proses di masa tertentu memang harus begitu. Dan masa-masa tertentu tentu saja sejarah tidak akan hilang, masih terus ada. Ini banyak menjadi masalah di ikhwan. Nah, seperti itulah menanggapinya. Kalau kita menerimanya talqinnya dari beliau, dari wakil talqin yang seperti itu, berarti harus begitu cara zikirnya. Yang tidak, ya tidak. Pernah dua-duanya, silahkan dirasakan mana yang lebih kena dengan diri kita. Nah ini Pak dirasakan, itu pasti ada getaran Pak, pasti ada getaran di sini, kan? Di awal pasal 2 dibayangkan lagi ilaha itu dibayangkan ke sini sambil dirasakan. Yang 3 kalinya itu. Yang 3 ini akan menjadi tolok ukur bagaimana hitungan selanjutnya, Pak. Lamun nutiluna geus teu bener, moal bener ka ditu teh. Anggeus ka ditu malaweung we dikir teh gitu. Geus moal aya jamiah. 3 ini yang pertama, dan itu yang dahsyat Pak. Yang 3 itu khurimat lahu arba'atu alfit, 4.000 dosa besar diampuni oleh khurimat ya, diampuni 4.000 dosa besar dengan wa maddaha bita'zim, dengan memanjangkan la-nya. Dalam Al-Qur'an biasanya mad tabi'i bertemu dengan alif beredar kalimat itu mad jaiz munfasil. Khusus dalam la ilaha illallah hukumnya mad ta'zim. Jadi memanjangkan itu karena mentakzimkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, suara kencang tersebut selanjutnya jika berjamaah makmum harus mengikuti imam. Imam santai saja. La ilaha illallah. Lah, makmum begitu. Imam kencang. La ilaha illallah. Makmum kencang. Imam santai, makmum geus maju ke hareup. Ieu ngariweuhkeun teh. Berat ka imam teh teh. Ngoprot kesang Ustaz aja ya. Lamun kawas kitu. La ilaha illallah. Geus pabeuli teh. Siapa yang pernah ngimam pasti merasakan berat situasi itu. Berat Pak, pasti. Ngesang. Makanya perlu mik teh eta tah. Kancang kieu, tarikan deh Pak. La ilaha illallah. Pegang we mikna. Sabab mungkin saja refleks ya tanpa disadari perlu digeuing gitu. Ambil saja mik enggak apa-apa. Karena kita sedang memimpin jamaah. Ini kata beliau langsung ada di maklumatnya. Nadanya, iramanya harus sama. Tidak boleh berbeda. Jadi lamun imam la ilaha illallah, makmum kan dulu tanda gitu. Kan piraku gitu geus dilatih atorikoh dikira masih kaos kitu nadana. La ilaha illallah eta bari beunta dikira gitu mah. Ya. Hah? Tah. Jadi suara diangkat, ikuti imam dalam segalanya, iramanya, nadanya, terus. Ini imam dikirnya kurang dari 165,
Saya hitung cuma 130. Udahlah, jangan dipermasalahkan. Nu kitu make repot. Ini jamaah teh banyak kira. Nus anu teu sarua teh hiji. Buat jadi protes kira. Aya we omongan teh. Imam nu mana tuh nu berani di Ikhwan Thariqah Suryalaya Tasikmalaya yang berani mengurangi dari 165 da moal aya. Aya lain teu dihajanya. Mah teu dihaja teh mungkin wae nya maksudna mah hiji tapi jadi 2. Gitu. Nu kaduana mun bade protes teliti dulu jamaahnya ada berapa? Ada 100. Kalau dari yang 100 itu 70 orang menyatakan kurang dari 165 baru dianggap benar. Ini mah karek sorangan. Kembali dibahas aya wae teh nu kieu teh. Nu kadua yang perlu diperhatikan dalam dunia zikir itu kan ada tarikan ruhani, Pak. Ruhani itu jismun latifatun nuraniyatun, jisim lembut yang bersifat cahaya. Cahaya. Kecepatan cahaya dohir saja, cahaya dunia 1 detik itu 300.000 kilometer. Dari mana ke mana 300.000 kilometer? Dari sini ke Amerika cuma 5.000 kilo tuh pakai ratus. Bapak, bumi mudah-mudahan saya tidak salah lagi tahun 2015 menelitinya sekitar 20 bumi dijajarkan. Tah 300.000 kilometer teh lebih dari itu. Cahaya sedetik sudah nyampe ke sana, Pak. Makanya kan baterai nih mencet, bray, chat, bray. Barudak ditanya, heula mana mencet aja yang cahaya. Cahaya apa? Bebas ya. Nyatanya mencet dari pencet dari pencet bawa hurung. Banyak cahaya ti heulanya. Can dipencet mah hurung. Ini saking cepatnya. Salah memang jawaban tapi itu menunjukkan fakta kan. Saking cepatnya cahaya nyaris anak-anak tidak bisa mendefinisikan mana yang lebih dulu. Ini cahaya dunia, apalagi cahaya akhirat. Ruhani itu cahaya akhirat, Pak. Lebih cepat. Makanya ada kalanya sebuah amalan, sebuah zikir atau amaliyah lain oleh orang-orang tertentu cepat. Sama kita mah 3 jam, ku si eta mah 1 jam. Ah, eta amaliyah sudah terbiasa, sudah mendarah daging dalam jiwanya. Geus ngahiji. Ya ini 10 Saban di Cikuwu mana bika jam 10. Ayo di Suryalaya 7:30 geus beres. Misalkan gitu. Profesional imam nah di Suryalaya mah. Geus cepet gitu. Kita bisa membuktikan, Pak, betapa ruh lebih cepat. Silahkan Bapak Ibu wirid apa saja. Pertama cek tes dengan lisan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tasbih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Misalkan 100 berapa menit nih? Sekarang ganti sama hati. Tuh, cepat, Pak. Itu kan udah gua hati mah. Jika hopi gitu. Lah, terus gimana itu mahraj tajwidnya? Mahraj tajwid itu berlaku untuk lisan, Pak, bukan untuk kolbu. Nama juga mahorijul huruf, tempat keluar huruf itu di sini. Ya, kolbu di dia. Mau berlaku ilmu tajwid. Itu. Jadi yang harus diperhatikan di sana karena banyak rahasia. Namanya juga ilmu batin. Gitu. Nah, apalagi kalau para imam tersebut sudah memahami istilah itu. Ketika nisfu Saban, Allahu Akbar, ajis mah. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad qul huwallahu ahad samad lam yalid. Imam di kolbu. Had. Nge 10 teh. Ajis karek 5 ruku. Itu karena imam dengan kolbu pasti lebih cepat gitu. Ada secara umum semuanya setuju dan gembira 8:30 udah selesai. Khotaman, Pak, ada orang itu khotaman kan berjam-jam, tapi ada orang 1 jam selesai, Pak. Ini berarti sudah mendarah daging di kolbunya. Inilah yang luar biasa dalam pergerakan batin itu. Nah, kembali ke laptop. Jadi diangkat suara dalam zikir maksudnya supaya mendapatkan jam'iyah ya. Nah,
Selanjutnya, ketika berzikir, termasuk ketika khotaman, ini sering terjadi. Hindari makan dan minum, Pak. Ayo dikira apa semuanya dina khotaman sok aya. Nah khotaman lok minum heula gitu. Hindari, Pak. Bahkan di kitab Jami'ul Ushul fil Aulia referensinya, tapi awalnya saya mendapatkan petunjuk dari pun Bapak dan pun Wawa jangan pupu. Setelah zikir itu jangan langsung minum. Minimal 10 menit. Karena zikir jahar itu proses pembakaran, Pak. Proses pembakaran. Kalau di situ minum, berhenti proses pembakarannya. Proses pembakaran berhenti, karek kieu, maka mikungnya kieu gitu moal lempeng deui eta teh. Da kaburu garing, teas. Ini yang pertama. Yang kedua, air ini bagian daripada anasir. Anasir. Satu dari unsur yang 4 ya. Air, api, tanah, satu lagi angin. Nah, kata pengarsa Abah yang disebut alaikul unsuriyah, yang disebut hijab antara kolbu kita dengan Allah itu adalah alaikul unsuriyah, hubungan yang ada hubungannya dengan unsur yang 4 di awal disebut. Berarti salah satunya air, itu yang akan menjadi hijab kita kepada Allah. Ini lagi dikir sengaja minum, itu terhijab lagi. Kalau mau ngetes, coba saja orang yang biasa bangun malam baik jam 2 ataupun jam 3. Sebelum Anda tahajud, Pak, coba makan minum dulu, ngopi ulah. Alah sia tahajud jadi hoream, Pak, teh. Sudah ada yang mencoba, silakan. Waduh, saya ngopi heula lah, ngarokok heula gitu. Jadi hoream, Pak. Yang tadinya mau 12 rakaat jadi 2 rakaat akhirnya teh. Sudah tertutup. Sementara ketika bangun itu fresh semua, Pak. Fresh, bersih. Ya bila pun terpaksa cukuplah minum air putih saja. Jangan sampai ada kopi, makanan dan sebagainya. Berat, Pak. Berat, itu anasir. Nah, di kitab Jami'ul Ushul fil Aulia paling cepat 10 menit setelah zikir baru kita minum. Begitu ya. Hadirin ikhwani rahimakumullah. Selanjutnya disampaikan, Iza zakarul murid rabbahu bisyiddatin wa azmin tuyat lahu maqamatu tariq bisur'atin bighoribati farubama qata fi sa'atin ma la yaqtau ghairu fi syahrin au aksar. Jika seorang murid berzikir kepada Allah dengan kuat dan memiliki tekad yang mantap, maka dia memiliki akselerasi, percepatan naik level, Pak. Naik level kehambaan. Level yang dicapai oleh orang lain 1 tahun dengan zikir seperti itu bisa dicapai 1 bulan atau 1 minggu atau 1 hari atau 1 jam atau 1 detik. Begitu maksudnya. Dengan zikir yang kuat. Makanya kan kata Pak Jajan, senior junior di Natorikoh mah. Karena memang itu. Orang baru talqin tadi udah ada di alam malakut misalkan seperti itu. Karena bisiddatin wa azmin zikirnya. Jam'iyahnya cepat. Itu namanya ahwal, Pak. Ahwal itu kondisi spiritual, keadaan spiritual. Padahal baru ditalqin pada subuh, pulang ke rumahnya, dikir sampai duhur. Tiba-tiba mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Itu ahwal. Sebagai anugerah dari Allah. Bukan makom. Kalau makom muktasab. Harus ada ikhtiar. Kalau ahwal tidak ada ikhtiar, Pak. Ikhtiarnya mungkin saja baru 50. Belum ribuan. Apalagi ratusan ribu. Tapi karena ahwal itu hadiah. Mawahib. Ya, karunia dari Allah. Sah-sah saja kepada siapa Allah memberikan. Maka ini tidak diukur dengan tingkatan zahirnya. Nah, orang yang mendapatkan ahwal yang dijaga oleh Allah, dia tidak akan banyak ngomong.
Kalau ada orang banyak ngomong katanya dapatan ahwa, jangan dipercaya. Nggak sebatal aku ngomong naoge gitu. Wah, saya sebetulnya udah di tingkat ini nih. Hanya tidak diterima saja, sebetulnya saya wakil takin abah. Dah dan bla bla we eta tah. Geus kalieur eta nu kali itu tah. Geus tong dipercaya nu gitu. Bila pun ia sampai benar-benar sampai ke makom tersebut, dengan pengakuan itu hilang semua. Hilang semua. Turun lagi ke bawah. Kalau kata orang tua, seperti tai kebo, turunnya itu hancur. Tidak seperti jatuhnya barang bank. Naon barang bank? Barang bank naon Pak? Duit. Iya maksudnya barang bank, daun kelapa. Jatuh kan patah paling 1-2 kan? Itu. Ini kejatuhan dari fikhiyah. Kalau dari tauhid tasawuf bisa hancur. Nah, beliau mulai seperti itu. Seorang murid dikir dengan siddah wa azmin, dengan kuat dan tekad mantap, dia akan mampu mencapai level dengan cepat. Level mana? Yang bila mana dicapai dengan amaliyah yang lain, bukan dengan zikir seperti tadi, itu bisa sampai tahunan. Nah, maka tentu saja ini anugerah. Oleh Abah sudah disiapkan semuanya. Sudah dimantapkan, kita tinggal ngamalkan. Maka pertanyaannya, sejauh mana kita mengharapkan peningkatan ruhani kita menuju kepada Allah? Maka sejauh itu upaya yang akan kita lakukan. Maka kalau kita terus melakukan perupayaan peningkatan, paling tidak kita bisa masuk pada makom murid. Kalau tidak ada, makom ikhwan. Karena ada ikhwan, ada murid. Murid itu aroda yuridu, akroma yukrimu. Bab 1 surah Majid warna awal. Aroda itu menghendaki. Berarti murid itu subjeknya isim fa'il yang menghendaki, yang punya keinginan. Murid. Apa yang diingininya? Adalah wusul kepada Allah. Ma'rifat. Karena dia punya keinginan, dan setiap yang punya keinginan pasti akan bergerak. Maka tanda murid, dia selalu bergerak terus, mengejar setiap waktunya, mengejar rahmat Allah, menuju kepada Allah. Apapun dohirnya yang dia lakukan, qalbunya bertawajuh menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini murid, Pak. Maka thariqahnya meningkat menjadi thariqah suluk. Kalau tidak begitu, paket standar saja belang bentong, itu thariqah tabaruk namanya. Paket standar itu DKM saja. Zikir, khotaman, manakib, sajah, pusat aja. Sajah itu sholat sunat dan ziarah. Ini paket standar, Pak. Ya, itu amalia harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Ini paket standar dari pengersa Abah. Kalau yang ininya saja belang bentong, ngerti Pak belang bentong? Sekali rajin, sekali enggak gitu. Itu tingkat ikhwan, bertabaruk namanya. Nah, kalau ini sudah mantap, bahkan terus dihidupkan, dikirnya bisiddatin wa azmin, dengan kuat dan tekad yang mantap, benar-benar ingin wusul kepada Allah. Ini Pak yang akan dibawa, yang akan bertemu mursyid. Posisi yang menjadi murid ini ya, inilah yang kemudian pada akhirnya akan dibimbing langsung oleh mursyidnya. Nah, yang paket tadi, paket DKM saja masih belang bentong, jangan mimpi bertemu mursyid. Komo geus gegorowokan hayang panghijau mursyid, pegorowokan hayang mursyid nu anyar, lieur si laing teh. Pegorowokan hayang mursyid, ameleh nu aya wae geus pabeulit. Jadi kawas budak SD gitu, gogorowokan hayang diguruan ku profesor. Sakola teu dibereskeun, atuh moal pernah panggil jeung profesorna. Kadahna kumaha Pak?
tamatkan SD-nya, naik ke SMP, tamatkan SMP-nya, naik ke SMA, tamatkan SMA-nya. Di perguruan tinggi minimal 1 semester sekali bertemu profesor. Aduh, hayang semakin sering dengan profesornya S2. Hayang setiap hari dengan profesornya S3. Sama dalil yang ada di dunia itu untuk mengetahui yang batin. Ini orang-orang awam yang tidak sadar posisi inilah. Apa masalahnya di kita menjadi rame masalah kemursidan? Itu hanya satu masalahnya. Orang yang tidak sadar posisi bicara. Orang yang tidak tahu ilmunya sudah berani bicara. Orang awam sudah berani bicara. Seorang SD berbicara tentang menetapkan profesor. Seperti itu, Pak. Wow, berbicara. Saya ada yang mendebat juga di YouTube. Ketika kuliah subuh kemarin. Tidak wajib mencari mursyid yang hidup. Ada yang komen, oh berserius lah, hahaha. Jangan buka Anwarul Qudsiyah. Ya saya nggak komen, Pak, itu nggak bisa ngaji yang komennya. Kalau bisa ngaji dia sadar, Pak. Di Anwarul Qudsiyah itu nggak ada. Ada yang harus mencari mursyid yang hidup. Itu kalau selesai membacanya di bawah ada korena. Korena itu kalimat keterangan, Pak. Saya kasih contoh dulu. Al-aslu fil amri lil wujub. Ini usul fikih. Sebuah kaidah untuk menggali hukum-hukum dari Al-Quran dan Al-Hadis. Asal perintah dari Al-Quran itu melahirkan hukum wajib. Tapi pakai tanda kutip. Selama tidak ada korenah atau keterangan sunat, maka setiap kalimat perintah di Al-Quran